Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang patut kita ucapkan pada kesempatan yang penuh bahagia ini sepatah kata puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat sekarang ini masih memberikan kita karunia hidayah kepada kita semuanya. Dengan limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa selalu Allah berikan kepada kita semua, kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan dalam setiap rangkaian ibadah yang telah kita lakukan selama ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan dengan salam semoga tetap tercurahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya, khatib selalu berwasiat kepada diri khatib sendiri khususnya menyampaikan dan kepada seluruh kaum muslimin semuanya, marilah sama-sama kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hidup ini kita mungkin sering mengalami berbagai macam masalah. Bahkan jika satu masalah selesai, terkadang masalah yang lain pun akan muncul. Hingga pada akhirnya kita kerap berfikir, apakah masalah yang kita hadapi sebuah hukuman atau azab dari Allah Subhanahu wa taala atau memang sebuah ujian? Sejatinya musibah sendiri akan terus ada selama kita hidup. Jika dalam hidup kita tidak pernah mendapatkannya, hal itu justru patut kita pertanyakan. Karena bagaimanapun juga, dunia di mana kita tempat hidup saat sekarang ini hakikatnya adalah ujian, sebelum kita benar-benar hidup selamanya nanti kelak di akhirat. Bahkan dalam hal ini kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyinggung terkait hal ini di dalam Al-Quran. Sebagaimana ayat yang telah khatib bacakan di awal khutbah tadi, yang terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, yang artinya,
kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan kepadanya musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami hanya milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang akan dapatkan petunjuk. Di dalam tafsir Munir, Syekh Nawawi menjelaskan terkait dengan lafaz walanabluwannakum, bahwa dalam hal ini Allah bersumpah dengan zatnya sendiri, demi Allah pasti akan kami uji setiap diri manusia itu. Dengan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita bi syai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, yakni dengan hanya sedikit dari rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa serta kekurangan buah-buahan. Dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i menjelaskan maksud dari kata al-khauf itu ialah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada lafaz al-ju' ialah puasa di bulan Ramadan. Dan untuk lafaz wa naqsim minal amwal maksudnya ialah zakat dan bersedekah. Wal anfs yaitu sakit, sedangkan wathamarat maksudnya ialah kematian. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal ini kita perlu mesti mengingat bahwasanya selagi kita masih di atas permukaan bumi ini, selagi kita masih bernafas di atas permukaan bumi ini, kita takkan pernah lepas dari yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana cara mengatasinya? Lanjut dari ayat yang telah disampaikan tadi, wa basyiris sabirin. Syekh Nawawi menjelaskan bahwasanya hal ini ditujukan untuk diri Nabi Muhammad sendiri dan untuk setiap hamba yang mendapatkannya. Adapun lafaz alladzina idza asabathum musibah qalu, yang sebahagian mufassir mengatakan kriteria orang sabar pada ayat sebelumnya, Syekh Nawawi menjelaskan bahawa kabar gembira tersebut diperuntukkan kepada orang-orang yang ketika mereka ditimpakan musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah hamba Allah dan kami akan kembali kepadanya setelah kematian. Sedangkan makna mereka mendapat salawat, rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ialah mendapatkan ampunan, kelembutan dan hidayah karena mereka menyerahkan urusannya kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin, di sini jelas Allah menyampaikan tiada kata dan tiada upaya bagi kita dalam mengatasi dalam sebuah ujian yang kita rasakan itu, yaitu solusinya adalah sabar. Tidak ada lain dari kata hal tersebut. Dan pada prinsipnya selama kita masih hidup di atas permukaan bumi ini, kita tak pernah luput yang namanya dari masalah. Dan dalam hal itu juga kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, yang artinya apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Maka dari itu kaum muslimin, ujian yang kita hadapi merupakan sebuah hal dampak dari keimanan yang kita miliki. Bahwa ayat di atas memberitahu kita bahwa konsekuensi dari keimanan adalah ujian. Allah akan menguji hambanya untuk mengetahui bagaimana respon
kita terhadap apa yang Allah berikan? Apakah akan bersyukur dari setiap nikmat yang Allah berikan? Apakah kita akan bersabar dalam setiap ujian yang Allah berikan? Atau malahan nanti kita akan lebih jauh dan kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Selain itu, pada hakikatnya kaum muslimin, Allah memberikan ujian untuk mensucikan diri kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan semasa hidup. Dan batasan kadar ujian yang Allah berikan itu sesuai dengan porsi keimanan yang kita miliki. Sama layaknya seperti anak-anak yang ketika itu dia ujian di sekolahnya, ketika mereka mendapatkan soal ujian dari guru-guru mereka, tidak akan pernah mungkin soal anak kelas 5 SD akan diberikan kepada anak-anak kelas 1 SD. Begitu pula sebaliknya. Ketika anak-anak SD kelas 1 mereka ujian, tidak mungkin mereka mendapatkan ujian ketika itu soalnya dari kelas 5 SD. Tidak akan pernah mungkin. Maka dari itu kaum muslimin, dalam setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah meyakini kepada diri kita masing-masing, kita mampu untuk bisa melewati dari setiap ujian yang Allah berikan. Kenapa harus kita yang mendapatkan ujian tersebut? Mungkin karena kita yang sanggup untuk melewati ujian tersebut, bukan orang lain. Dan kenapa kita yang harus mendapatkan ujian tersebut? Mungkin dengan ujian yang Allah berikan itu, kita di sana akan mendapatkan pahala sabarnya tersebut. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, bagaimana kita tahu bahwa musibah yang kita terima merupakan sebuah ujian atau azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika musibah tersebut membuat kita tidak sabar dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal itu adalah sebuah azab. Sementara itu, jika musibah itu membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dapat dipastikan bahwa hal tersebut adalah ujian yang Allah berikan untuk mengangkat derajat kita nanti kelak. Di dalam At-Tabaqah Al-Kubra Asy-Sya'rani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan bahwa yang pertama, tanda bala atau musibah itu sebagai hukuman dan sebagai balasan bagi kita ialah jika orang tersebut tidak bersabar atas ujian yang Allah berikan, bahkan bersedih dan mengeluh kepada makhluk. Apabila hal itu kita rasakan, itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya kita berkeluh kesah kepada Allah, tetapi kita berkeluh kesah kepada makhluk. Itu yang pertama yang disampaikan oleh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua ialah tanda bala atau musibah itu sebagai penebus dan penghapus kesalahan atau dosa kita adalah kesabaran yang indah tanpa mengeluh, tidak bersedih dan tidak gelisah, serta tidak merasa berat ketika melaksanakan perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah tanda bala dan musibah itu sebagai pengangkat derajat kita adalah apabila kita menerima dalam setiap ujian yang Allah berikan atau musibah yang Allah berikan, kita mampu untuk ridha terhadap apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Maka di sana merupakan bentuk Allah untuk mengangkat derajat kita nanti kelaknya. Maka dari tiga hal ini kaum muslimin, bisa kembali kita hisab-hisab kepada diri kita. Di posisi manakah kita ketika kita mendapatkan musibah tersebut? Apakah kita ketika mendapatkan musibah atau ujian dari Allah kita berkeluh kesah kepada makhluk? Atau malah sebaliknya, ketika kita mendapatkan ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita tersebut, kita memang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap musibah yang kita terima kaum muslimin, bisa jadi berupa azab, bisa jadi penebus dosa atau ujian untuk mengangkat derajat kita kelak nantinya.
Tergantung dari sikap kita menanggapinya. Adapun jika kita merasa bahwa ujian yang kita terima sebagai hukuman dari Allah, kita harus tetap berhusnuzon atau berprasangka baik kepada Allah bahwa yang kita terima adalah bentuk cinta Allah kepada kita semuanya. Maka dari itu kaum muslimin, kalaulah kita berfikir-fikir, mungkin kalau dikatakan berat ujian, lebih berat para nabi dan rasul. Mungkin kalau kita mengambil sebuah kisah bagaimana ujian dan cobaan yang dihadapi oleh Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama, hartanya seluruhnya dicabut atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semua keturunannya Allah ambil nyawanya. Yang ketiga, Allah datangkan sebuah penyakit yang mana penyakit itu belum pernah dirasakan oleh umat sebelumnya, bahkan belum pernah dirasakan pastinya kepada umat sesudahnya. Mungkin kalau kita berpikir bahwa oh jelas Ustaz, karena bahwasanya mereka adalah para nabi dan rasul, seharusnya kita tidak berpikir demikian. Sedangkan para nabi dan rasul saja yang sudah jelas di mana nanti kelak di surganya, di mana nanti penempatannya di akhirat kelak, yaitu surga, sudah jelas mendapatkan surganya, masih Allah berikan ujian. Toh kenapa kita harus berkeluh kesah dengan ujian yang mungkin masih dipandang sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah sedemikian mengeluh kepada makhluk. Maka dari itu kaum muslimin, dengan melalui khutbah singkat ini, mudah-mudahan kita semua mampu untuk dapat menerima dalam setiap apapun yang Allah berikan. Apakah itu yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, kita mampu untuk dapat bersyukur. Apakah itu berupa hal yang membuat kita itu tidak suka, kita mampu untuk bersabar. Maka dua hal ini insya-Allah kita tidak akan pernah mengeluh kepada terutama yaitu makhluk, tetapi cukup kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kaum muslimin, ada beberapa hal hikmah dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa hikmah yang dapat kita ambil dalam setiap ujian yang Allah berikan kepada kita semua? Yang pertama, dengan didatangkannya musibah kepada diri kita, kita dapat dididik jiwa dan mensucikan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan yang kedua kaum muslimin, memunculkan berbagai macam ibadah yang mana melalui ujian dan cobaan yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita mampu untuk dapat lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dengan didatangkannya musibah tadi dapat mengikis sikap sombong pada diri kita, bahwasanya kita bukanlah siapa-siapa, kita hanyalah makhluk. Masih ada yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Dengan melalui musibah yang Allah berikan tadi, kita mampu dan sadar bahwasanya kita bukanlah siapa-siapa, karena kita hanyalah makhluk. Dan yang selanjutnya kaum muslimin, yang keempat, memperkuat harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali kita menganggap dalam setiap apapun ujian yang telah Allah berikan, itu semuanya telah berakhir. Ingat kaum muslimin, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berdoa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap sesuatu hal yang sulit itu pasti akan ada jalan mudahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ulang lagi dengan ayat yang sama, sesungguhnya sesuatu hal yang sulit itu pasti akan ada kemudahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan pernah kita untuk berputus dari yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun masalah yang kita hadapi saat sekarang ini, pastinya akan ada kemudahan dalam kita untuk melewati setiap ujian dan cobaan tersebut. Mudah-mudahan melalui khutbah yang singkat ini kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kita mampu menjadi orang-orang yang mampu bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala.
fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.